Oke bang, dulu kan abang kan waktu kecil SD kan sama SMP itu sekolahnya di Kalbar ini. Ya. Pas masuk SMA, abang disekolahkan sama orang tua abang di Jawa. Nah, pertanyaannya bang, pendapat abang soal pendidikan yang ada di Kalbar ini, menurut abang itu gimana bang? Ya, tentunya kalau dibandingkan waktu anak kecil ya sudah ada perbaikan, ya kan? Gitu. Tapi bagaimanapun kita melihat apakah perbaikan yang ada hari ini itu memang bisa selaras nih dengan kemajuan zaman gitu. Iya, iya. Ya kan, bagaimanapun kita lihat masih ada ketimpangan lah gitu antara pendidikan di Kalimantan maupun juga di Jawa gitu ya. Iya. Tapi bagaimanapun kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemerintah ya, para kepala daerah hari ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ya tentunya sudah sebaik mungkin ya, Iya. apa yang mereka bisa nih gitu Iya, iya, dengan iya. kondisi saat ini yang mereka miliki dengan keterbatasan program, keterbatasan anggaran yang mereka miliki gitu. Oke, dan sahabat, dengar-dengar nih ya, Bang Herzaki ini dia bakalan memberi beasiswa yang ada di Kalbar ini. Terus, kenapa tuh Bang? Kenapa Abang memperjuangkan beasiswa yang ada di Kalbar ini Bang? Ya, jadi begini, pada saat sering keliling-keliling ke daerah ya, gitu, Ya. bahkan di Pontianak sendiri. Ya. Kalau kita kok bahasa orang Sambas itu susuk sasap gitu ya, Iya. bukan hanya apa namanya di Pontianak kita lihat nih Pontianak yang udah maju banget, ini kota paling maju lah, ya paling modern di Kalimantan Barat. Tapi pada saat kita masuk ke dalam-dalam gang gitu ya, Iya. masih banyak loh, masih banyak kita temukan orang tua misalnya dengan anak-anak yang perlu dukungan gitu. Dukungan Dalam pendidikan kota- ya. iya, untuk pendidikan itu butuh dukungan, butuh beasiswa, butuh bantuan gitu. Karena kan kondisi ini kan nggak mudah hari ini ya, untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah, bahkan untuk hidup sehari-hari aja berat. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa menyekolahkan anaknya? Iya, iya. Kalau misalnya hari-hari saja mesti berjuang nih Iya. untuk makan gitu loh. Betul. Nah, Apalagi ini untuk pendidikan ya. bener, apalagi pada saat setelah bukan hanya Pontianak, ke Sambas, Kuburaya, ke hampir rata-rata di tiap kabupaten kota di Kalbar ini kita temui masih banyak ini orang tua, anak-anak yang perlu dukungan. Iya. Nah, karena itulah kemudian saya mencoba mencari apa nih solusinya gitu. Ternyata kalau di pusat itu ada yang namanya anggaran ya, program yang namanya bantuan program Indonesia Pintar. Oke. Tapi saya cermati, abang cermati kok sayangnya di Kalbar belum terlalu banyak ini yang dapat. Gitu ya kan. Nah, jadi abang kemudian mencoba nih bagaimana alokasi yang abang ketahui nih dimiliki kan itu ada 3 cara ya. Iya, iya. Pertama melalui sekolah nih usulannya. Yang kedua kan melalui pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini banyak loh jatahnya, ada kalau nggak salah ada belasan juta setiap tahun ini se-Indonesia. Iya, iya. Nah, melalui Komisi 10 DPR RI ya. Iya. Sehingga abang meminta nih kepada teman-teman di DPR RI ya, dari Partai Demokrat di Komisi 10, ayo bagi dong alokasinya. Saya ingin bawa ke Kalbar. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak nih. Ya, saat ini ada ribuan ya 2023 ini. Kemarin ya tahun lalu itu yang berhasil diperjuangkan dan mendapatkan alokasi bantuan program Indonesia Pintar. Gitu. Oke. Dan targetnya tahun ini nih, tahun 2024 kita ingin bisa sampai puluhan ribu. Puluhan ribu ya? Puluhan ribu yang kita perjuangkan, yang abang perjuangkan ya mungkin ada jalur-jalur lain ya. Wah. Tapi abang ingin berjuang kok bisa ada puluhan ribu nih yang bisa dapat. Nah, mengapa? Karena tadi luar biasa sekali semangatnya. Pada saat orang tua menerima itu tuh mereka senang sekali gitu, merasa terbantu sekali. Oke. Gitu. Oke, untuk sobat Hairul Zaki, semoga ya kita doakan ya untuk Bang Zaki ini bisa mewujudkan perjuangan Amin. beasiswanya yang ada di Kalbar ini. Terus Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, harapannya untuk beasiswa ini ke depannya itu gimana tuh Bang? Ya harapannya tentu setelah semakin banyak bantuan PIP ini yang berhasil kami perjuangkan, Ya. yang bisa dibawa ke Kalimantan Barat, sehingga makin banyak siswa-siswi SD, SMP, dan SMA di Kalbar nih yang mendapatkan program ini, itu bisa semakin memotivasi. Nah, kan bisa semakin motivasi orang tua, bisa semakin memotivasi
anak-anaknya gitu untuk bisa terus giat dan bersemangat belajar. Karena bagaimanapun pendidikan ini penting ya gitu sebagai salah satu sarana bagi kita social elevator. Betul. Nah, untuk memperbaiki kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pendidikan ini penting. Dan kita kan tahu, setiap orang tua ingin anaknya bisa jauh lebih baik kehidupannya dibandingkan apa yang dilalui oleh orang tua ini sebelumnya. Gitu. Dan pendidikan merupakan salah satu caranya. Gitu. Oke, keren sekali ya Bang Herzaki ini udah memperjuangkan Lawak. atau budak dulu lawak. Oke, terima kasih Bang Herzaki. Sama. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Terus, bye-bye.